Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Arif Wulandari. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Wulan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan anak-anak diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Amin. Anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini masih di rumah masing-masing ya, untuk mencegah penyebaran virus corona. Ibu himbau anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun. Kemarin, anak-anak sudah belajar pada tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan pada subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran kedua. Setelah ini, Ibu akan menayangkan tayangan PPT. Silakan anak-anak mencermati dan memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak juga bisa menyiapkan buku tulis dan pensil ya, untuk mencatat materi yang penting dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ibu harap kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran kedua. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih. Ayo, di sini siapa yang tahu apa itu gerabah? Ayo, siapa yang pernah melihat pengrajin gerabah membuat kerajinan? Nah, di sini terdapat gambar, yaitu pengrajin gerabah sedang membuat kerajinan ya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Anak-anak, sekarang coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah menjadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk. Nah anak-anak, bapak tua ini mengalami kelainan tulang. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang yang pertama itu ada fraktura atau patah tulang. Yang kedua itu ada fitura atau retak tulang. Yang ketiga itu ada osteoporosis. Yang keempat itu ada lordosis.
yang kelima skoliosis, dan yang keenam yaitu kifosis. Nah, agar kalian lebih paham mengenai materi kelainan pada tulang, simak penjelasan pada berikut ini ya. Nah, kelainan pada tulang yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Jadi anak-anak, fraktura itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fraktura yang tertutup. Yang kedua yaitu fraktura yang terbuka. Fraktura yang tertutup yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Untuk fraktura yang terbuka yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar keadaan tulang normal. Gambar yang kedua yaitu gambar yang menunjukkan patah tulang, tetapi patah tulang tersebut tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi gambar yang kedua ini disebut fraktura tertutup. Untuk gambar yang ketiga yaitu gambar keadaan patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit dan otot. Jadi gambar ketiga ini disebut fraktura terbuka. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa membedakan antara fraktura terbuka dan fraktura tertutup? Sudah bisa ya. Kelainan pada tulang berikutnya yaitu fisura atau retak tulang. Fisura yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan atau berbenturan dengan benda keras. Jadi kalian perhatikan gambar di samping ya anak-anak. Nah, kelainan pada tulang yang ketiga yaitu osteoporosis. Osteoporosis yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Nah, pada gambar yang pertama yaitu menunjukkan keadaan tulang normal. Jadi kepadatannya masih bagus ya anak-anak. Untuk gambar yang kedua, ini merupakan gambar tulang yang sudah mengalami osteoporosis. Kalian lihat perbedaannya ya anak-anak. Pada tulang yang sudah mengalami osteoporosis, tulangnya sudah tidak padat lagi ya, karena sudah tidak mampu lagi menyerap kalsium secara normal. Nah, kelainan pada tulang yang selanjutnya yaitu lordosis. Lordosis yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi lordosis gambarnya seperti ini ya anak-anak. Untuk kelainan pada tulang yang selanjutnya yaitu skoliosis. Skoliosis yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok sehingga membentuk huruf S. Untuk gambar kelainan pada tulang skoliosis seperti yang ada pada tayangan. Untuk kelainan pada tulang yang selanjutnya yaitu kifosis. Kelainan pada tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Untuk kifosis gambarnya seperti yang ada di sampingnya anak-anak. Nah, kelainan pada tulang lordosis, skoliosis, kifosis merupakan kelainan pada tulang yang diakibatkan karena sikap duduk yang salah. Jadi agar anak-anak terhindar dari penyakit kelainan tulang tersebut, anak-anak harus membiasakan diri untuk duduk yang benar. Nah, berikut ini merupakan bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat.
Kalian baca dengan seksama ya. Kemudian nanti kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf bacaan. Nah, silakan coba anak-anak dibaca ya. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, anak-anak, ide pokok paragraf yang pertama yaitu Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Nah, paragraf yang kedua. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan di leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh eksekutif dan pekerja kantoran. Nah, anak-anak, untuk ide pokok paragraf kedua ini, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Nah, untuk paragraf yang ketiga, berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya, saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti yang dialami oleh Pak John. Nah, anak-anak, untuk ide pokok paragraf yang ketiga yaitu berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Untuk paragraf yang keempat, tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Nah, untuk ide pokok paragraf yang keempat ini yaitu tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan kita. Nah, untuk paragraf yang kelima, lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi pinggul membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk ide pokok paragraf kelima yaitu posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Untuk paragraf yang keenam, meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak kekakuan. Nah, untuk ide pokok paragraf ke-6 yaitu tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Untuk paragraf yang ke-7,
Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Nah, untuk ide pokok paragraf ketujuh ini yaitu pada saat duduk, jangan sampai memuntir punggung. Nah, untuk paragraf yang terakhir, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. Namun, paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Nah, anak-anak, untuk ide pokok paragraf yang ke-8 ini yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Anak-anak, itulah tadi ide pokok pada setiap paragraf bacaan yang sudah kalian baca tadi ya. Kamu sudah membaca bacaan di atas bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan di atas bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu apa itu komik? Ayo, siapa yang sudah tahu? Nah, jadi komik itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks dalam gelembung-gelembung atau balon. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini ya. Pada komik biasanya terdapat gambar dan juga terdapat teks atau tulisan. Nah, pada komik biasanya juga terdapat gelembung atau balon kata yang berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai komik. Artinya pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelumnya ibu mau tanya nih, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Iya, yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai macam-macam kelainan pada tulang. Yang selanjutnya kita tadi sudah membaca bacaan dan mempelajari mengenai ide pokok pada setiap paragraf bacaan. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar mengenai pengertian komik. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Hebat anak-anak ibu, sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Setelah ini ibu akan mengirimkan soal evaluasi melalui WhatsApp group. Silahkan anak-anak, apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan di WhatsApp group. Untuk soal yang dikerjakan, kalian bisa meminta tolong kakak atau orang tua untuk membantu mengerjakan apabila ada sesuatu yang belum paham. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dalam pembelajaran kali ini. Sebelum ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan anak-anak ya. Terima kasih. Dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.